khas seperti ini. Kalau untuk Catholic, Ya. Untuk kita berlutut. nah ini di Catholic, di Catholic ada ini untuk ini. Jadi berdoa lalu begini. Tapi kalau untuk Protestan serta karismatis atau Pentakosta tidak ada. Nah ini perbedaannya. Apa? Bertelut ini, bertelut. Istilahnya bertelut. Bertelut tuh seperti apa? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video di awal kalian bisa menemukan di situ tadi ada Ustadz Ipung Atria dan juga Ustadz Ahmad Kainama, sang penghujat ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya ulangi, ini adalah sang penghujat Tuhan Yesus Kristus, penghujat Roh Kudus ya, dan penghujat agama Kristen. Teman-teman sekalian, saya tahu bahwa mereka punya tujuan dan maksud untuk datang ke sebuah gereja Katolik di sana. Dan yang lebih anehnya di sini, di situ gereja Katolik yang mereka kunjungi karena sangat menciptakan suasana yang toleransi gitu ya. Dimana di gereja Katolik ini juga disiapkan yang namanya musola ya, tempat sembayangnya umat Muslim. Jadi teman-teman sekalian, mungkin mereka penasaran dengan hal itu. Dan kemungkinan besar juga Ahmad Kainama mulai mengambil simpati supaya diperhatikan teman-teman sekalian ya, bahwa dia ini sangat peduli dengan kekristenan, peduli dengan Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ini adalah penghujat besar, dimana pernah dia katakan Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria, lalu lahirlah Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen. Kedua, dia pernah mengatakan bahwa Yesus menikah dan berpoligami, bahkan punya anak, dan istri-istri Yesus belum tumbuh dadanya ya. Jadi teman-teman sekalian, kali ini karena sudah dilaporkan ya, Kainama ini sebenarnya udah banyak orang yang laporkan ya, dari PGI juga ya, beberapa PGI di setiap wilayah, ada dari Bandar Lampung kemarin, ada dari Bekasi juga, yang memang memberikan kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Tetapi kali ini teman-teman sekalian, beliau ya mungkin mencari perhatian ya, supaya orang Kristen ini berpikir, oh ini Ahmad Kainama sedang melakukan hal yang baik gitu ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk membahas apa yang mereka bahas dalam sebuah gereja Katolik, mari kita langsung saja dengarkan videonya berikut ini. Masya Allah. Ada tulisan Allah Muhammad loh itu. Masya Allah. Ada orang Katolik bikin musola, pintunya Ustaz, tulisannya Allah Muhammad. Ini tempat wudhunya loh. Ini gede musolanya ini. Ukuran berapa Mbak Indri ini? Ini lupa saya. Gede ini loh. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Nah ini Lukisannya ada Masjidil Haram. Ada ini ayat kursi. Ini yang bangun Mbak Indri bersama keluarga. Iya. Maksudnya dulu yang punya ide musola ini? Ibu? Iya. Ibu juga Katolik? Ibu Katolik. Oh. Jadi semua kita Katolik. Iya. Terus Kevalitas kan sebenarnya dulu gedung untuk manten-manten ya kan. Kalau untuk manten kita kan orang tamu-tamunya banyak kan 20, 30 kayak gitu kan. Ya. Jadi kan mereka butuh kayak untuk jamaah kayak gitu. Iya. Nah ini, alhamdulillah kita bisa masuk di sini. Wah luar biasa. Terus kemudian ini saya lihat tadi sudah usianya 20 tahun. Ya. Nah, seusia dengan ini 20 tahun Sama, itu. musolanya juga sama, 20 tahun. 20 tahun. Nah, ini yang bisa menjelaskan Ustadz Kainama ini. Kenapa kursi di gereja atau di kapel kenapa kok khas seperti ini? Kalau untuk Catholic, Iya. Iya, untuk kita berlutut. nah ini di Catholic, di Catholic ada ini untuk ini. Jadi berdoa lalu begini. Tapi kalau untuk Protestan serta karismatis atau Pentakosta tidak ada. Nah ini perbedaannya. Apa? Bertelut ini, bertelut. Istilahnya bertelut. Bertelut tuh seperti apa ya? Bukan sujud juga, bukan bertelut. Berlutut kita kalau Berlutut, ya.
dibilangnya bertelut. Nah, untuk apa? Untuk mengingat ini. Perjalanan ini namanya Via Dolorosa, Ustaz. Jadi perjalanan sengsara Yesus Kristus. Itu kalau kita perhatikan di atasnya ada nomornya. Itu setiap perhentian, Ustaz. Jadi ada nomor 1, beliau ini berhenti di mana, peristiwanya apa yang terjadi. Misalnya kayak contoh ini aja lah, yang gampang ini jatuh ketiga kali, nomor 9. Itu kena di muka sebelah kanan. Beliau jatuh muka sebelah kanan, jadi pecah, rangka ini pecah. Yang dicatat oleh para ahli itu didapat dari darah yang berkumpul di rahang sebelah kanan ketika para ahli teologi, para ahli arkeologi meneliti kain kafan Turin. Itu jadi beliau jatuh karena peluk itu jatuh lalu pecah di sini beliau. Lalu untuk perbedaannya adalah juga bahwa di saudara Katolik ini perjalanan namanya liturgia itu sangat terjaga, Ustaz, dari ribuan tahun yang lalu. Oleh sebab itu, ketika tadi Ibu Indri menceritakan bahwa ada kebutuhan untuk membangun kapel karena di sini banyak orang Katolik. Karena apa? Karena begini, maaf, dengan segala rasa hormat, Katolik itu liturginya tidak berubah, Ustaz. Tidak maksudnya tidak ada yang baru yang masuk, tidak ada. Solid dan sangat ortodoks sekali, sangat luas sekali, dan itu sampai sekarang tidak ada misalnya masukan baru. Ini loh cara kita pelayanan baru, tidak berubah, tidak ada. Sementara saudara yang tersayang, kita punya saudara Kristen atau dari karismatik, Pantekosta, Baptis, Advent, itu mulai liturgianya itu terpengaruh dengan pola tahun 1600 atau 1500 ke atas, 1527 sampai terus berubah. Katolik enggak. Oke, teman-teman sekalian, itulah video Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Ipung Atria yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman sekalian, kalian bisa melihat di sini bagaimana mereka berpura-pura untuk menjadi orang baik dalam gereja, teman-teman sekalian ya. Yang selama ini mereka hujat, yang selama ini mereka jelek-jelekan, dan di mana ajaran Kristen itu sendiri itu mereka bolak-balik, putar balik, teman-teman sekalian. Dan kali ini ya justru mereka memberikan penjelasan sejarah tentang Kristen Katolik. Dan ada satu yang menarik di sini tadi, teman-teman sekalian, soal cara berdoa katanya. Dia katakan dia praktekkan Ustadz Ahmad Kainama yang magister liturgi gitu ya. Dia sekolah di Haifa, Israel. Walaupun sudah dibongkar oleh pendeta Esra Soru bahwa di Haifa, Israel itu tidak ada magister teologi ya, khusus orang Kristen ya, tidak ada. Ada untuk Kristen Katolik, tapi itu untuk anak-anak saja. Jadi sekolah kampus di sana itu ya untuk pendidikan kependetaan atau apapun itu tidak ada di Haifa, Israel ya. Tetapi teman-teman sekalian, dia katakan bahwa untuk berlutut saat berdoa itu hanya ada di Kristen Katolik. Padahal ini sangat keliru, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman biasa datang ke gereja GPI misalnya, Gereja Pentakosta Indonesia, itu kalian bisa menemukan di sana bahwa mereka berdoa bukan hanya saja di kursi mereka ya, berlutut, tapi mereka juga maju ke altar ya, ke depan mimbar, dan itu mereka sujud, mereka berlutut di situ, bahkan mukanya sampai ke tanah. Kadang-kadang mereka berdoa syafaat di situ, minta pertolongan Tuhan. Jadi bukan hanya di Kristen Katolik. Dan teman-teman kalau bisa melihat ya aliran-aliran kekristenan yang lain, masih banyak orang Kristen ketika berdoa mereka sujud di dalam gereja. Kemudian teman-teman sekalian, dari makna yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Kainama tadi, teman-teman sekalian, sang penghujat ya, dia katakan bahwasanya itu untuk memperingati tentang penyiksaan ya, pengorbanan Yesus ya, mulai dari tahap nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini keliru sekali, teman-teman sekalian. Orang Katolik ataupun Kristen karismatik dan Pentakosta mungkin ya, yang berdoa dengan cara berlutut, bertelut dan lain sebagainya dalam gereja, ini adalah sebuah praktik ya, untuk menunjukkan bahwa mereka sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga merasakan bagaimana Tuhan hadir gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mereka berlutut ini ya, itu
berkaitan dengan kehadiran Yesus Kristus ya dalam ekaristik yang dilakukan oleh umat Katolik ya. Jadi biasanya di misa ya di Katolik itu ya mereka akan bertelut, mereka sujud ya sebagai penghormatan dan juga teman-teman sekalian untuk mengungkapkan kebenaran spiritual ya yang mendalam yang terhubung dengan kehadiran nyata Yesus Kristus dalam hidup mereka. Jadi ini penyebabnya mereka melakukan bukan untuk memperingati Via Dolorosa teman-teman sekalian atau jalan kesengsaraan di jalan Yerusalem menuju Kalvari atau Golgota di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Nah teman-teman sekalian yang menarik lagi, yang kedua yang menarik dari pembahasan mereka adalah di mana Ustadz Ahmad Kainama sedang menjelaskan bagaimana Yesus Kristus ya mengalami penderitaan, siksaan sebelum mati di atas kayu salib. Dan secara tidak langsung Ustadz Ahmad Kainama sedang menjelaskan bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu benar-benar mati di salib, tidak diserupakan seperti yang dituduhkan oleh polemikus muslim, di mana Yesus Kristus tidak mati di salib katanya, tetapi diserupakan orang lain atau kaum Hawariun atau salah satu muridnya. Ada juga yang berkata itu Yudas Iskariot yang mati di salib, sementara Yesus sudah diangkat oleh Allah. Nah ini teman-teman sekalian, tuduhan semacam ini itu tidak benar dalam kekristenan, karena terang benderang di dalam Alkitab memberikan penjelasan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya, baik dari tingkat sejarahnya ya, bahkan juga dari kitab suci yang ada teman-teman sekalian. Apalagi ya, jadi benar-benar nyata bahwa Yesus Kristus mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menjadi korban yang sempurna dalam penghapusan dosa umat manusia. Sebab itulah visi misi daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena dia lemah, bukan karena tentara Romawi lebih hebat daripada Yesus, tapi karena tujuan dia harus mati di atas kayu salib. Ya, sehingga dia menjadi jalan ya penghubung antara saya dan teman-teman sekalian kepada Allah Bapa di sorga. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga yang menarik dari Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ustadz Ipung ketika mereka datang ke gereja ini, di mana di gereja Katolik yang mereka kunjungi, di situ ada musola ya, katanya tadi udah berumur 20 tahun, bahkan gereja itu juga udah berumur 20 tahun. Dan inilah bukti nyata bahwa kekristenan sangat mencintai kedamaian, kebersamaan, perbedaan yang ada. Entah kamu agama Islam, entah kamu agama Buddha, Hindu, entah engkau agama apapun, ya kita harus hargai. Ya, kekristenan diajarkan seperti itu. Itu sebabnya ya kalau gereja Katolik tadi teman-teman sekalian di video yang menyiapkan musola, dan itu juga disebabkan karena mereka banyak tamu ya, biasanya banyak tamu juga yang datang katanya yang memang non Kristen ya, non Kristen Katolik maksud saya, sehingga jam-jam sholat mereka ya harus sholat kan tidak mungkin di gereja ya kan, karena ada banyak juga yang memang tidak mau, ada juga yang mau walaupun di gereja dan mereka sholat, tetapi gereja Katolik ini yang menunjukkan toleransinya kepada umat Islam dengan menyiapkan yang namanya musola. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini juga nilai plus yang kita bisa lihat di gereja Katolik di mana mereka mempersiapkan hal itu, ya. Dan teman-teman sekalian, kembali lagi bahwa tujuan Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Ipung Atria ya tidak lain tidak bukan mereka sedang memperbaiki diri mereka yang sudah menghujat kekristenan. Karena Ustadz Ahmad Kainama ini sudah dilaporkan teman-teman sekalian. Jadi mungkin ya cari sensasi supaya ini ya, atau mungkin ini juga sebagai konten untuk memperjelas bahwa Ustadz Ahmad Kainama pernah jadi pendeta, walaupun itu semua bohong ya. Pendidikannya saja semua bohong ya. STT-nya di S1 STT Jakarta itu bohong. S2 di Leiden Belanda juga bohong. S3 di Haifa Israel juga bohong. Bahkan juga di Vatikan ya, kuliahnya di Vatikan juga semuanya bohong ya. Jadi mungkin ya cari chance lagi untuk memberikan yang namanya pandangan buat orang yang nonton. Oh, ini memang benar-benar dia udah pernah jadi pendeta dan juga lulusan dari Haifa Israel.
Pesan saya buat saudara Ipung Atria dan juga Ustaz Ahmad Kainama, berhentilah ya untuk menghujat dan untuk membahas kekristenan. Urus saja agamamu. Ya, belajar ya kepada ustadz-ustadz yang luar biasa ya, para ulama seperti Kiai Haji Buya Sakur ya gitu ya, dan beberapa lagi teman-teman sekalian yang berfokus untuk membahas agama dan ajaran Islam itu sendiri, tidak mengganggu kekristenan, tidak menghujat kekristenan, apalagi data yang kalian ajarkan juga pun itu semua palsu gitu loh. Ya, kalian menggunakan Injil Barnabas yang baru ditemukan ya, yang baru ditulis maksud saya di abad 11, lalu kalian menggunakan itu untuk menyerang Injil yang memang udah sempurna ya, supaya kalian berkata bahwa kami menyempurnakan yang lama-lama tuh ya. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah tanggapan kita dari video sensasi yang dibuat oleh Ustadz Ipung Atria di Hagia Sophia dan juga Ustadz Ahmad Kainama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.